Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah. Khususnya hari ini kita merayakan Paskah bersama-sama. Baik dari GBI Tubuh Kristus maupun dari JKI Royal Family. Mari sebelum kita akan memasuki ibadah kita, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan agungkan Tuhan kita. Mulia sembah Raja mulia. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Benar ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh menaikkan hormat dan syukur kami kepadamu. Secara khusus ya Tuhan, di ibadah Paskah pada hari ini kami bersyukur karena kami boleh memperingati akan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah sukacita Paskah itu membuat setiap kami menjadi lebih lagi semangat untuk mengikut akan Engkau. Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh beribadah gabungan antara GBI Tubuh Kristus dan juga GKI Royal Family. Biarlah ibadah ini sungguh-sungguh boleh menguatkan setiap kami dan juga menyenangkan hati-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala daripada GBI Tubuh Kristus dan juga seluruh anggota keluarga dan juga jemaat yang baru saja kehilangan akan Ibu Gembala, Mama, istri. Biarlah Tuhan akan menguatkan akan setiap mereka. Biarlah sukacita Paskah memberikan penghiburan kepada mereka untuk mereka tetap percaya dan berharap kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan ini. Tuhan, secara khusus juga kami berdoa untuk bangsa dan kami Indonesia yang saat ini juga masih menghadapi akan virus corona. Kiranya Tuhan menolong. Kami bersyukur untuk vaksin-vaksin yang sudah didistribusikan. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan lancar dan seluruh rakyat Indonesia boleh semuanya divaksin ya Tuhan, sehingga kami bisa terbebas dari virus corona ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, supaya setiap kami yang belum divaksin, ketika kami harus beraktivitas di tengah-tengah pandemi ini, kami tetap juga menjaga akan diri kami dan juga orang lain, mematuhi akan segala peraturan yang ada, dan semuanya itu bertujuan untuk kebaikan daripada setiap kami. Kami berdoa juga di masa-masa mungkin sebentar lagi rakyat Indonesia banyak yang akan berpuasa dan juga nantinya akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kami mohon keamanan ada di negara kami ya Tuhan, dan juga toleransi beragama juga boleh terjalin di antara kami, sehingga persatuan dan kesatuan itu boleh ada di negara kami. Dan ya Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan juga boleh menguatkan kami untuk kami terus setia mengikut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan pujian Kasih-Mu tiada duanya. Kita sungguh bersyukur karena kasih Yesus sungguh tidak ada duanya di dalam dunia ini. Kita boleh merayakan akan kebangkitan daripada Kristus, dan itu memberikan semangat kepada kita untuk kita boleh terus mengikut akan Tuhan kita. Kasih-Mu tiada duanya.
Sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur sebab Engkau adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Saat ini kami akan membaca merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerimanya. Sehingga setiap firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja segala Raja yang telah bangkit dari kematian, kami berserah dan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini seluruh umat percaya di dunia merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Kita memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Ya. Bacaan firman Tuhan pada hari ini adalah Matius 28 ayat 2 sampai dengan yang ke-6a. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Matius 28 ayat 2 sampai 6a, demikian bunyinya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Menurut Injil Matius, kisah kebangkitan Yesus diawali dengan gempa bumi yang begitu hebat. Lalu turunlah malaikat Tuhan, datang ke batu penutup kubur, lalu malaikat itu menggulingkan batu itu, dan malaikat itu duduk di atas batu penutup kubur tersebut. Ya. Nah, lalu ketika Maria dan juga Maria yang lain datang, ya, mereka sangat ketakutan, ya. Di ayat ini dikatakan mereka sangat ketakutan dan mereka tertunduk. Dan pada saat mereka dicekam ketakutan, kalimat malaikat itu berkata, janganlah kamu takut. Nah, kalimat ini sangat penting sekali, ya. Janganlah kamu takut. Nah, ketakutan yang dialami oleh Maria dan juga murid-murid yang lain itu bukan hanya semata-mata ketika dia melihat, ya, malaikat dengan wajah yang berkilauan, dengan baju jubah yang putih bersinar-sinar, ya. Mereka sangat takjub, ketakutan. Apalagi di hari sebelumnya mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus guru mereka, Yesus yang mereka agungkan, ya, itu harus menderita, sengsara, bahkan mati di atas kayu salib. Sehingga perhatian mereka, fokus mereka, hati mereka
itu masih tertuju kepada Yesus yang terbaring di atas kubur, ya. Sehingga ketika mereka datang bersegera di kubur itu pagi-pagi benar di hari Minggu, ya, mereka mau melihat bagaimana Yesus yang mati di dalam kubur itu. Tetapi betapa kagetnya mereka, ya, setelah tadi dikatakan bahwa ada gempa bumi yang begitu hebat sekali, lalu mereka melihat sinar kemuliaan Tuhan, ya, melalui malaikat yang menampakkan diri. Mereka sangat ketakutan. Dan kalimat malaikat itu sepertinya menghancurkan segala ketakutan mereka. Karena malaikat itu tahu dan berkata, janganlah kamu takut. Kenapa mereka takut? Karena hati mereka masih tertuju pada kematian Yesus. Jadi kalimat malaikat yang berkata, janganlah kamu takut, itu seolah-olah hendak mencungkil, ya, batu yang sedang mengganjal hati mereka, ya. Mereka tuh mau berkata, jangan kamu fokus dengan kematian Yesus, jangan kamu fokus dengan masa lalu, tetapi kamu harus move on, ya. Kamu harus mengalihkan fokusmu dari kematian Yesus pada kebangkitan Yesus. Bukankah berulang-ulang kali Yesus itu sudah menubuatkan akan kebangkitannya, ya? Berulang-ulang jauh sebelum peristiwa kebangkitan ini terjadi, Yesus sudah berulang-ulang berkata bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Nah, namun karena kesedihan yang begitu mendalam sehingga membuat mereka itu tidak move on. Mereka masih tenggelam dalam masa lalu. Mereka masih terfokus dengan kematian Yesus. Makanya kalimat malaikat berkata, janganlah kamu takut. Malaikat itu mau menunjukkan, ayo move on, ya. Ayo singkirkan ketakutanmu. Ayo, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara tentang ketakutan, saya percaya setiap Anda dan saya itu punya ketakutan sendiri-sendiri. Setiap kita itu, ya, ada area-area perasaan yang kadang-kadang orang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa di area ini saya takut, ya. Mungkin ada yang takut akan masa depan. Ada yang takut bagaimana saya harus membayar kuliah saya. Ada yang takut bagaimana dengan keluarga, rumah tangga, pasangan hidup, dan macam-macam ketakutan. Tapi hari ini Tuhan melalui firman-Nya mau berkata, janganlah kamu takut. Kenapa? Karena takut memiliki pengaruh yang kuat atas tindakan dan perbuatan kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Allah kita adalah kasih. God is love, ya. Kasihnya yang dicurahkan di hati kita itu akan melenyapkan segala ketakutan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mau sedikit cerita, ya, bahwa pada kira-kira sebulan yang lalu, ya, itu ada pengumuman untuk vaksinasi bagi tokoh-tokoh agama. Dan saya karena tergabung di BMGK, ya, itu diwajibkan untuk ikut vaksinasi. Sebetulnya kalau bicara tentang suntian, saya sebetulnya nggak takut sama suntian, ya. Tapi tentang divaksin ini ada satu ketakutan di dalam diri saya. Saya takut zat yang dimasukkan ke dalam tubuh saya itu, saya memiliki ketakutan tidak beradaptasi dengan tubuh saya, karena saya pernah punya pengalaman, ya. Dulu ketika saya disuntik penisilin, ya, begitu disuntik penisilin disuruh tunggu sebentar gitu, ya. Tiba-tiba saya berputar-putar dan saya
pingsan gitu ya. Dan itu menimbulkan ketakutan di dalam diri saya. Pernah juga saya sakit flu ya, lalu saya minum obat yang namanya Rinos. Begitu saya minum tidak berapa lama jantung saya berdebar-debar. Sejak itu saya catat, pokoknya saya nggak bisa suntik penisilin, minum Rinos atau yang keras-keras saya nggak bisa. Nah, berbicara tentang vaksin, ketakutan saya nanti zat vaksin ini nanti nggak cocok sama tubuh saya, terus saya kenapa-kenapa gitu ya. Itu yang membuat saya takut. Singkat cerita, ketika diumumkan ini tokoh-tokoh agama yang akan divaksin, nama saya keluar nomor 1. Aduh, saya deg-degan ya. Saya mau menolak tapi bagaimana, ini wajib gitu ya. Dan akhirnya ketika diumumkan besok mau divaksin, itu setiap orang yang saya kenal saya kirimi WA, tolong doakan saya ya, besok mau divaksin, semoga tubuh saya baik-baik saja gitu ya. Dan saya sendiri juga berdoa, Tuhan tolong besok mau vaksin supaya saya baik-baik saja. Singkat cerita, ketika saya datang ke PMI gitu ya, saya terus berdoa, Tuhan tolong gitu ya. Dan akhirnya ketika nama saya dipanggil, lalu disuntik vaksin gitu ya, ya memang agak sakit ya waktu anunya itu masuk gitu. Tapi saya sudah istilahnya berserah kepada Tuhan gitu ya. Dan selesai vaksin, ada waktu 30 menit untuk menunggu gitu. Nah, karena di situ ada macam-macam orang, jadi saya ngomong dengan Bapak A, Ibu B, C, D, jadi saya sudah lupa dengan vaksin ini. Dan setelah 30 menit tidak ada apa-apa, lalu saya dapat sertifikat, dan saya beraktivitas sampai malam, sampai besoknya, tidak ada apa-apa. Ya, jadi saya mau cerita, ketakutan itu tidak ada wujudnya, saya hanya takut-takut sendiri, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti yang saya takutkan. Nah, ini yang mau saya sharingkan ya, bahwa ketakutan itu ada dampaknya. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang adalah kasih sejati, Tuhan itu yang akan bekerja melampaui apa yang kita pikirkan maupun bayangkan. Amin. Oke, sekarang yang kedua. Malaikat itu berkata, setelah dia berkata, jangan kamu takut, kalimat yang kedua adalah, mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Jadi malaikat itu berkata, ayo sini, coba lihat ke dalam, ada mayatnya apa enggak, gitu ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya ialah malaikat itu mau berkata, ayo kamu move on ya, ayo kamu lihat kenyataannya. Bukankah sudah enggak ada lagi Yesus sebab dia sudah bangkit, ya? Kalimat ini hendak mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita itu harus percaya dengan perkataan Yesus. Kita harus percaya kalau dulu dia sudah berkata bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Kita harus percaya itu dengan iman. Jadi mari, ayo kita hidup dengan iman. Dengan percaya kepada firman Tuhan. Sebab firman itu tidak pernah salah. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, andaikan Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ya, jadi saat ini apapun problema, masalah yang sedang kita hadapi, ayo hadapi dengan iman. Ayo, ya, hadapi dengan percaya bahwa Tuhan sekali berjanji tidak pernah tidak menepati. Dia pasti akan bekerja menggenapi setiap firman yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, ayo move on, ayo hidup dengan iman, ayo percaya, dan kita hadapi hari-hari ini dengan kepercayaan bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan buat saya dan Anda semuanya. Ya. Nah, lalu yang ketiga, firman Tuhan dari firman ini berkata bahwa wartakan kebangkitan Yesus ya. Pergilah, beritakanlah bahwa Yesus itu sudah bangkit. Jadi bagi saya dan Anda, mari kita ya menghidupi kehidupan kita sekarang ini dengan menjadi saksinya Kristus, mewartakan kebangkitan Kristus melalui sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, etika, nilai-nilai hidup kita, supaya orang itu melihat bahwa Yesus yang di dalam hidup kita
itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan masa depan, Allah yang memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita yang percaya kepada Dia, ya. Ingat, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan Kristus meneguhkan harapan orang percaya. Dan kebangkitan Yesus memberi jaminan akan masa depan kita, ya. Pujian yang sangat terkenal sekali berkata bahwa sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hari ini, ya, apapun masalah yang sedang Anda hadapi, percaya bahwa kebangkitan Kristus melenyapkan setiap ketakutan kita. Ayo kita move on dari masa lalu kepada masa sekarang dan juga masa depan. Ayo kita mulai bekerja kembali bagi Tuhan. Kita wartakan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam perkataan, perbuatan, maupun di dalam tingkah laku kita. Orang melihat Yesus hidup di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hari ini kami mau bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau memberikan harapan, harapan untuk kami hidup pada masa sekarang, dan juga harapan akan masa depan. Tuhan, kami berdoa, setiap kami yang masih mengalami ketakutan, dihancurkan segala roh ketakutan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kami memiliki iman, percaya bahwa janji-janji Tuhan adalah ya dan amin untuk kami hidupi di masa sekarang. Dan biarlah hidup kami mewartakan kebangkitan Kristus melalui setiap perkataan, perbuatan, maupun nilai-nilai kehidupan kami. Biarlah orang melihat Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan yang mereka sedang hadapi, kami percaya Engkau adalah jawaban. Sebab Engkau telah mengalahkan kematian. Engkau bangkit, Engkau hidup. Engkau adalah harapan bagi kami semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari JKI Royal Family, kami akan mempersembahkan sebuah lagu pujian yang berjudul Sebab Dia Hidup. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua di hari Paskah pada hari ini. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear
untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan muji Tuhan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit bagi Yesus, serukan nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukalah hatimu, bukalah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang datang dari Allah Bapa kita. Kekuatan yang selalu baru dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus akan menguatkan, meneguhkan, menyertai, dan menopang kita senantiasa. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bangkit bagi Yesus, serukan namanya. Bangkit bagi Yesus, serukan namanya. Bangkit bagi Yesus, serukan namanya.